Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda, Kamis 14 Maret 2024. Injil yang akan kita bahas diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47 yang merupakan kelanjutan dari Injil yang kemarin tentang kesaksian Yesus mengenai dirinya sendiri. Kita baca beberapa ayat yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ia, dalam kurung Yohanes, adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah pendahulu bagi kedatangan Tuhan Yesus. Kalau orang mau menerima kedatangan Yohanes, maka artinya dia juga mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Oknum pemuka agama Yahudi juga tidak mau menerima kesaksian dari Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Karena itu Yesus bersabda, "Ia, Yohanes, adalah pelita yang menyala, yang bercahaya, tetapi kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu." Jadi Yohanes sudah menjadi pelita di tengah kegelapan pada zamannya. Tetapi orang-orang hanya di permukaan saja menerima warta pertobatan dari Yohanes Pembaptis itu. Sungguh amat disayangkan, seorang nabi terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu Yohanes, yang sudah membawa warta pertobatan, tetapi orang hanya di permukaan saja menerima warta pertobatan itu. Sebagian besar orang nyaman dengan kegelapan, nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan lama, nyaman dengan posisi mereka, nyaman dalam hal-hal yang membuat mereka terlena selama ini. Saudara-saudari yang terkasih, di sekitar kita, dalam lingkungan teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, komunitas kita, dimanapun kita berada, itu ada Yohanes-Yohanes yang lain, yang membawa nasihat yang baik, yang membawa teguran-teguran yang membangun, yang membawa wawasan-wawasan baru untuk kemajuan pribadi kita dan iman kita. Tetapi seringkali kita hanya mengagumi, wah hebat ya orang itu, dia bisa seperti itu. Hebat ya romo itu, atau suster itu, atau bapak itu, ibu itu. Tetapi kita seringkali hanya berhenti di sana. Kita tidak sungguh mau mengikuti teladannya. Kita hanya berhenti pada kekaguman saja. Nah, maka dari itu kita diajak untuk sungguh menyambut nabi-nabi yang diutus Tuhan untuk kita. Bisa jadi nabi itu adalah pasangan Anda sendiri, atau teman sekomunitas, atau teman kerja, atau tetangga, atau siapapun dia. Tuhan bisa menggunakan siapa saja, dalam peristiwa apa saja, untuk menegur kita, untuk membangun kita, untuk menjadi nabi bagi kita. Semoga kita tidak hanya
melihat sekilas, menerima sekilas pesan kebaikan Tuhan itu. Tetapi kita sungguh mau membuka hati kita, mengubah diri kita menjadi lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari lilin-lilin kecil itu yang hadir di sekitar kita, kita perbesar nyalanya dengan doa kita, dengan laku prihatin kita, dan dengan amal perbuatan baik kita kepada sesama. Keluarga Kudus menyertai dan berkat Allah menguatkan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.